got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing, hold fast, hold fast. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Yatmo Masterpedia, channel yang berkonsentrasi membahas tentang strategi pembelajaran dan strategi pengembangan diri. Pada episode ini saya akan mengambil judul cara elegan menghadapi teman musiman. Pernahkah Anda suatu saat ketika ponsel Anda berdering melihat sebuah nama di layar dan seketika batin Anda berkata, ini pasti ada maunya. Lalu benar saja, begitu diangkat, basa-basinya cuma 2 kalimat, sisanya adalah deretan kalimat minta bantuan, entah pinjam uang, minta ditemani ke suatu tempat, atau sekedar dijadikan tempat sampah untuk menampung keluh kesahnya. Setelah urusannya selesai, mereka hilang di telan bumi. Selamat datang di realitas pertemanan dewasa, di mana batas antara saling membantu dan dimanfaatkan seringkali menjadi sangat abu-abu. Hari ini kita tidak akan membahas cara membalas dendam atau membuat drama di media sosial dengan quote-quote sindiran. Kita akan belajar cara menghadapi teman yang datang hanya ketika membutuhkan dengan menggunakan komunikasi asertif yang elegan. Cara yang membuat Anda tetap terlihat berkelas tanpa harus merusak kedamaian diri Anda. Sebelum kita masuk pada strategi taktisnya, kita harus objektif terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk sosial, wajar kita saling membutuhkan. Namun ada perbedaan besar antara hubungan yang saling mendukung dengan hubungan eksploitatif. Mari kita bedah cirinya. Teman yang tulus, mereka tahu cara merawat hubungan saat situasi sedang normal. Mereka mengirim pesan hanya untuk bertanya kabar, mengajak kopi darat tanpa ada agenda tersembunyi, atau mengingat momen penting dalam hidup Anda. Sementara tipe musiman polanya sangat konsisten. Mereka hanya muncul saat hidup mereka sedang di titik nadir atau saat mereka membutuhkan keahlian, koneksi, atau sumber daya yang Anda miliki. Begitu kebutuhan terpenuhi, investasi emosional mereka kepada Anda kembali ke angka 0. Mengapa kita sering terjebak? Karena kita merasa bersalah jika menolak. Kita takut dicap sebagai teman yang pelit atau tidak setia kawan. Padahal menjaga batasan diri adalah bentuk tertinggi dari menghargai diri sendiri. Sekarang mari kita masuk ke panduan taktisnya. Bagaimana cara merespon mereka tanpa memicu konflik. Tetapi pesan Anda tersampaikan dengan sangat tegas. Kuncinya adalah komunikasi asertif. Asertif artinya Anda mampu mengekspresikan kebutuhan dan batasan Anda tanpa harus menyerang orang lain. Ada 3 langkah konkret yang bisa Anda terapkan mulai hari ini. Yang pertama, gunakan metode tunda dan saring. Ketika mereka datang dengan permintaan yang mendesak, jangan langsung berkata ya, karena refleks atau rasa sungkan. Ambil kendali atas waktu Anda. Katakan dengan tenang, saya cek jadwal atau keuangan saya dulu ya, nanti malam saya akan kabari lagi. Kalimat ini memberi Anda ruang bernapas untuk berpikir jernih tanpa tekanan instan, sekaligus mengirimkan sinyal bahwa waktu Anda itu berharga dan tidak bisa diakses secara instan. Langkah yang kedua, menolak dengan formula maaf ditambah balasan ditambah alternatif. Jika setelah dipertimbangkan Anda ingin menolak, maka lakukan dengan elegan tanpa alasan yang berbelit-belit. Semakin banyak alasan yang Anda berikan, semakin besar celah bagi mereka untuk mendebat Anda. Contohnya jika mereka ingin meminjam barang atau uang, maaf ya, untuk saat ini pos anggaran saya atau barangnya sedang saya pakai untuk keperluan lain, jadi belum bisa membantu. Selesai. Tidak perlu menambahkan kalimat, aduh maaf banget ya, soalnya kemarin saya baru beli ini itu. Cukup tetapkan batasan Anda dengan sopan. Langkah ketiga, balikkan pola hubungan. Jika mereka mengeluh karena Anda menolak,
Atau jika Anda ingin menguji kualitas hubungan ini, cobalah sesekali meminta bantuan kecil yang realistis kepada mereka. Lihat responnya. Jika mereka mendadak sibuk dan memiliki 1000 alasan, Anda sudah mendapatkan jawaban yang valid tentang posisi Anda pada hidup mereka. Ketika Anda mulai menerapkan batasan ini, akan ada 2 reaksi yang muncul dari teman tipe seperti itu. Pertama, mereka mungkin akan menjauh dengan sendirinya, dan jujur itu adalah sebuah keuntungan untuk Anda. Tugas Anda menyaring toksik prinsip ya selesai tanpa Anda harus mengotori tangan dengan drama. Reaksi yang kedua, mereka mungkin akan mencoba membuat Anda merasa bersalah. Mereka akan berkata, kamu kok sekarang berubah ya, sombong banget. Jika ini terjadi, tetaplah tenang. Ingat, orang yang marah saat Anda membuat batasan diri adalah orang yang selama ini diuntungkan dari adanya batasan tersebut. Anda tidak bertanggung jawab atas kekecewaan mereka karena mereka tidak bisa lagi memanfaatkan Anda. Pada fase dewasa, kualitas lingkaran pertemanan jauh lebih krusial daripada kuantitas. Memiliki 3 orang teman yang saling mendukung dalam suka dan duka jauh lebih berharga daripada memiliki 30 bahkan 300 teman yang hanya ada saat Anda menyalakan lampu pesta, lalu hilang saat kegelapan datang. Menjadi orang baik merupakan keharusan, tetapi menjadi orang yang bisa dimanfaatkan secara semena-mena adalah pilihan. Anda berhak menentukan siapa saja yang layak mendapatkan energi, waktu, dan perhatian Anda. Mulai hari ini, lepaskan rasa bersalah itu, katakan tidak pada hal yang menguras kedamaian batin Anda dan katakan ya pada diri Anda sendiri. Saya ingin tahu apakah Anda sedang menghadapi teman dan dengan tipe seperti ini sekarang, atau bagaimana cara Anda menghadapi mereka selama ini. Tulis pendapat Anda dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling berdiskusi secara terbuka. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka berikan like, bagikan kepada teman-teman, kolega, dan kerabat yang sekiranya membutuhkan peringatan realitas ini. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Saya, Suyitno Masdar, terima kasih telah membersamai. Jaga kedamaian diri Anda. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.